Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Dalam perjalanan mengemban tugas dari Sultan Agung Mataram, Linduaji bertemu dengan Ujang Karim dan menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarga Linduaji. Ujang Karim memberitahu Linduaji bahwa dia mempunyai kakak kandung yang bernama Jakawardana. Apakah Linduaji berhasil menemukan kakak kandungnya yang bernama Jakawardana? Inilah alur cerita misteri Gunung Merapi episode 54. Selamat menyaksikan. Kau mempermainkan aku? Bukan mempermainkan, tapi memperingatkan. Sudahlah, kita akhiri permainan ini. Tidak. Kalung itu. Ya, kalung itu. Kenapa kalungku? Lihat, aku punya kalung yang sama. Kalungmu dan kalungku bentuknya sama. Dari ayah kita. Ayah kita? Siapa ayahmu? Harun Hambali. Tidak mungkin. Itu nama ayahku. Nona Karen memanggil Andika Jaka. Apakah nama Andika Jakawardana? Ya, namaku Jakawardana. Apakah benar Andika dibesarkan oleh Paman Ujang Karim? Ujang Karim ayah angkatku. Aku baru saja menemui Paman Ujang Karim. Dialah yang menceritakan tentang nasib yang menimpa ayahanda, Harun Hambali. Dari mulai sebagai seorang senopati, sampai menjadi buronan. Lalu ayah mengungsi ke Jawa Tengah. Di sana menikah lagi. Punya anak satu. Akulah anaknya. Andika. Silahkan cocokkan dengan kalung Andika. Kalau begitu, kamu adikku. Betul. Aku adalah adikmu. Dan Andika adalah kakakku. Adikku. Kakang. Maafkan kesalahanku. Aku terbawa nafsu. Ini bukan kesalahan Kakang. Namaku yang sebenarnya adalah Jaka Hambali. Tapi karena khawatir di kemudian hari, membawa akibat yang tidak dikehendaki dengan keturunan musuh, maka Paman Ujang Karim mengganti namaku menjadi Jakawardana. Cita-citaku menjadi prajurit. Aku ingin berguru kepada seorang pendekar yang sakti mandraguna. Tapi salah jalan. Aku malah berguru di perguruan aliran hitam yang dipimpin oleh Kalawika. Jadi, Kakang berguru pada Kalawika? Ya, cukup lama aku berguru kepada Kalawika. Tapi kemudian aku baru sadar bahwa ilmu yang aku pelajari adalah ilmu hitam. Maka aku keluar, pindah ke perguruan Ki Ageng Linggajati. Sekarang giliran kamu yang bercerita. Bagaimana keadaan ayah? Ayahanda sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibunuh oleh Banu Seta. Banu Seta? Kakang sudah tahu masa lalu ayah yang membunuh Adipati Atma di Brata. Tahu. Paman Ujang Karim yang menceritakan semuanya pada saya. Nah, Banu Seta itu adalah anaknya Adipati Atma di Brata. Oh, benarkah? Benar. Banu Seta datang ke Jawa mencari ayahanda.
Dan dia berhasil membunuh ayahanda. Aku kenal dengan Banuseta. Sekarang ini dia ada di rumah Kapitan De Vos. Aku harus membalasnya. Aku harus membunuh Banuseta. Hutang pati bayar pati. Tapi, apakah mungkin ada Banuseta yang lain selain di rumah Kapitan De Vos? Harus diselidiki dulu, supaya tidak salah sasaran. Serahkan sama saya. Kamu mencintai Karen? Tidak. Saya sudah punya calon istri. Kakang pasti kenal. Siapa? Pitaloka. Pitaloka? Pitaloka adik seperguruanku? Benar. Bagus. Aku setuju. Biarlah Karen menjadi istriku. Saya pun setuju. Dan mudah-mudahan Nona Karen dapat membantu perjuangan kita. Sekarang kita antarkan dulu Karen ke rumahnya. Setelah itu, kita pergi berdua. Terserah kita. Bebas. Aku tidak salah. Kami bersaudara. Iya. Kami berdua akan mengantarkan Nona pulang. Karen and Jakawardana belum juga pulang. Ik ben so on the blood. Saya jadi khawatir. Lebih baik kami berangkat. Kami sanggup merebut Nona Karen dari gerombolan Darkum. Tidak sulit menumpas gerombolan rendahan seperti itu, Kapiten. Ya, that is goede ide. Tapi kalian tidak boleh terang-terangan. Kalau mereka tahu kalian anak buah saya, Karen bisa dibunuh. Percayakan pada kami, Kapiten. Kami akan melakukannya dengan mulus. Pokoknya Kapiten akan menerima Nona Karen pulang dalam keadaan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Ya, marwah of Van Naven. Tunggu sampai nanti malam. Kalau Karen dan Jaka tidak pulang juga, kalian boleh pergi. Jakawardana berhasil membebaskan Nona Karen. Tapi kenapa dia dengan Lindu Aji? Pasti ada persekongkolan antara Lindu Aji dengan Jakawardana. Kita sergap mereka. Kita bunuh Lindu Aji. Jangan. Kita belum tahu Jakawardana berpihak kepada siapa. Kita ikuti mereka. Kita selidiki dulu. Ada apa Lindu Aji tiba-tiba muncul, lalu bergabung dengan Nona Karen dan Jakawardana? Ayo cepat, sebelum mereka jauh. Kakang Jaka, Kakang ada merasakan sesuatu? Ya, aku merasa ada yang mengikuti kita. Iya, 4 orang. Saya belum tahu siapa mereka dan apa maksudnya mengikuti kita. Lihat, Lindu Aji memisahkan diri. Kejar, aku ringkus dia. Jangan. Dia Senopati Mataram yang cerdik dan penuh siasat. Jangan sampai terjebak lagi seperti dulu. Lebih baik Jakawardana dan Karen yang diikuti. Iya, tugas kita membawa Nona Karen dan Jakawardana. Bukan menangkap Lindu Aji. Non Karen! Non Karen pulang. Tuan! Tuan, Non Karen pulang. Tuan, Non Karen pulang. Karen, Papi! terima kasih Tuhan. Thank you, Well. Kapiten, bisa bicara sebentar? Jaka, bawa Karen ke dalam.
Jaka? Kamu orang kenal dengan Lindo Aji? Kenal. Kenapa, Tuan? Dia banyak memojokkan saya dalam kesulitan. Kalau kamu bisa tarik dia ke pihak kita, ik ben erg blij. Saya tentu sangat senang sekali. Dan Karen juga pasti sangat senang sekali. Bagaimana? Saya tidak berani berjanji, Tuan. Alsjeblieft, ben erg blij. Saya minta tolong. Kalau kamu bisa tarik Lindo Aji ke pihak saya kasih Karen untuk jadi istri kamu. Dan kamu saya kasih pangkat Lieutenant. Aku kira kau tidak suka dengan liburan seperti ini, Jaka. Aku ada perlu dengan Manuseta. Dengan aku? Ada apa? Jaka, tolong jangan ribut di sini. Jangan membuat kegaduhan di tengah suasana gembira ini. Siapa yang mau bikin ribut? Aku mau bicara dengan Manuseta. Itu saja. Kalau kau mau bicara dengan aku, kenapa tidak langsung saja? Tidak di sini. Ini pembicaraan rahasia. Hanya kita berdua. Enak saja kau menyuruh orang. Tidak. Kalau kau ingin bicara, di sini. Kalau kau tidak mau, ya sudah. Penakut. Pengecut. Apa? Ternyata kau penakut. Tidak berani berhadapan dengan aku empat mata. Padahal sekedar mau bicara. Baik. Di mana? Ikut aku. Siapa? Harun Hambali. 5 tahun yang lalu, kau membunuh Harun Hambali di desa Gamping Gunung Kidul. Kamu ini bicara apa? Saya tidak mengerti. Jawab saja. Iya atau tidak? Mau apa kau sebenarnya? Bikin rusuh seenaknya. Mengganggu kesenangan orang. Jadi mengajak ke sini cuma begini saja. Aku punya kepentingan dengan peristiwa pembunuhan itu. Siapa kau sebenarnya? Dan ada hubungan apa antara kau dengan Harun Hambali? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Jawab saja. Kau membunuhnya atau tidak? Biarpun kau calon menantu majikanku, Kapiten De Pos, aku tak peduli. Tidak takut. Nah, sekarang jawab pertanyaanku. Kau apanya Harun Hambali? Jawab dulu pertanyaanku. Baru aku jawab pertanyaanmu. Tidak bisa. Jawab dulu pertanyaanku. Apa ini? Kenapa kalian bertikai? Dia menuduh aku membunuh Harun Hambali. Sedangkan dia sendiri tidak mau berterus terang. Ada hubungan apa dia dengan Harun Hambali? Aku tidak mau bicara sebelum semuanya jelas. Siapa sebenarnya dia? Kenapa menanyakan terbunuhnya Harun Hambali? Aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Karen. Sungguh mulia hatimu. Aku sangat berterima kasih padamu. Setelah ibu kandung saya, Kang Mas lah orang yang sangat saya cintai. Aku sudah menyelidiki Manuseta. Dan memang dia yang membunuh ayah. Bagaimana Kang Mas tahu kalau memang Manuseta yang membunuh ayah? Aku bertanya langsung sama dia. Dan dia mengakuinya terus terang. Saya minta kerelaan Kang Mas. Biar saya saja membunuh Manuseta. Tidak. Manuseta bagian. Telik Sandi Mataram. Kang Mas, pinjam kudanya. Bende Mataram, Chandra Sabtabuana, Sendiko Senopati. Ada berita apa dari kerajaan? Nawolo dari Gusti Sultan Agung. Salam sejahtera untuk Senopati di medan juang. Bendi Mataram sudah dibunyikan. Semua pesisir dan pedalaman telah bersatu. Sekarang siap untuk berangkat. Harap semua jalan dirapikan
Jangan ada batu dan pohon yang melintang di tengah jalan. Kuntul baris mawa bedahing raimu. Salam rahayu bagimu, Sultan Agung. Kamu ikut aku. Sendika Senopati. Siapa dia, Dimas? Utusan dari Mataram. Sekarang, saya harus berterus terang kepada Kang Mas. Sebab, di antara kita tidak sepatutnya menyembunyikan rahasia. Saya adalah prajurit Mataram. Pangkat saya Senopati. Jabatan saya, utusan khusus Raja Mataram, Sultan Agung. Senopati? Iya, Kang Mas. Apa pangkatmu? Tamtama. Dari kesatuan mana? Cakraseta. Kesatuan yang aku pimpin? Benar. Sebab itulah Gusti Sinuwun mengutus saya mencari Senopati untuk menyampaikan awal itu. Kang Mas dengar sendiri kan? Saya sedang bertugas mengemban perintah negara. Saya dengar Kang Mas bercita-cita ingin menjadi prajurit. Benar. Aku ingin berbakti kepada negara. Sekaranglah saatnya, Kang Mas. Negara sedang memanggil para pemuda untuk bela negara. Benarkah? Ikutlah bersama kami mengusir Belanda yang mau mencaplok tanah air kita. Saya masukkan Kang Mas ke dalam pasukan yang saya pimpin. Mau. Aku siap sedia. Tugas apa yang harus aku kerjakan? Melicinkan jalan bagi pasukan Mataram yang akan bergerak ke Batavia. Maksud Dimas? Orang-orang seperti Mayang Sari, Banuseta, Bakawulung, dan Kalawika adalah para pengkhianat bangsa yang hanya akan menjadi batu perintang gerak maju pasukan Mataram. Kewajiban kitalah melenyapkan mereka. Inilah kesempatan pertama bagi saya untuk menunjukkan bakti saya kepada bangsa dan negara. Datang ke rumah Kapiten De Vos hari Kamis malam Jumat. Kenapa harus menunggu sampai hari Kamis malam Jumat? Bukankah sekarang juga bisa? Aku ingin membujuk Karen, mengikuti perjuangan kita. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak? Ibunya seorang pribumi asli. Jadi di dalam diri Karen mengalir darah pribumi. Tapi Kang Mas... Sudahlah, serahkan urusan ini padaku. Ingat, hari Kamis...